Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya berdiri di sini untuk menggantikan tugasnya Ustaz Abdurrahman. Beliau sedang ada halangan. Maka saya minta izin kepada bapak-bapak, ibu-ibu agar saya bisa ceramah pada malam hari ini. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi wa fil asr al-awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairihi rawahu Muslim. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat yang berbunyi, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan yang namanya manusia berupa laki-laki dan wanita. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka dengan macam-macam bentuk dan rupanya. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan bahasa-bahasa yang berbeda-beda sehingga para manusia ini mereka saling memahami. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, syu'uban wa qabaila. Allah ciptakan juga daerah-daerah, suku-suku, bangsa-bangsa, sehingga manusia ini hidup di dunia ini mereka asalnya berbeda-beda. Ada yang berasal dari Bengkulu, ada yang berasal dari Palembang, ada yang berasal dari Indonesia maupun berasal dari luar Indonesia. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah tarawih yang dimuliakan, Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dengan bentuk rupa dan bahasa dan daerah berbeda-beda. Ini untuk apa? Ini Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, lita'arafu, agar mereka ini saling kenal mengenal. Orang yang kulit putih mereka bisa kenal dengan orang yang kulit hitam. Orang yang kulit hitam dia bisa kenal dengan orang yang kulit saudara. Orang Bengkulu bisa kenal dengan orang Palembang. Orang Indonesia mereka bisa kenal dengan orang luar Indonesia. Hadirin bapak-bapak, ibu jamaah tarawih yang Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan melihat tanda-tanda seperti ini, kita bisa melihat kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kuasanya Allah Subhanahu wa taala, begitu besarnya Allah Subhanahu wa taala. Allah kuasa menciptakan manusia dengan bentuk rupa yang berbeda-beda. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, coba kita bayangkan seumpama seluruh dunia, seluruh manusia di dunia rupa dan bentuknya sama, maka kita akan kebingungan, maka kita akan sulit untuk membedakan mana orang ini dan mana orang itu. Maka hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat yang begitu besar ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah ciptakan manusia dengan bentuk rupa bahasa daerah yang berbeda-beda, Allah lahirkan mereka di dunia. Untuk apa ini hadirin? Untuk mereka ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia ke dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang manusia yang selama masa di dunia dia habiskan waktunya, umurnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memanen, dia akan melihat hasilnya nanti di akhirat. Dia akan merasakan kebahagiaan yang begitu luar biasa setelah dia ini amal kebaikan di dunia. Maka begitu pula sebaliknya, orang yang selama masa di dunia dia habiskan waktunya untuk mengikuti hawa nafsunya
dia selama masa di dunia dia tidak taat atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga akan melihat hasilnya nanti di akhirat. Dia akan merasa rugi, dia akan merasa celaka, dia akan menyesal selama-lamanya. Kata hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan kita ke dunia ini sebagai apa? Kita diciptakan dunia untuk ujian bagi kita ini hadirin. Apabila kita di dunia sudah berhasil, maka di akhirat nanti kita berhasil. Apabila di dunia saja kita sudah celaka, maka di akhirat kita nanti juga akan celaka lagi hadirin. Maka hadirin jamaah tarawih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara ujian-ujian dunia itu apa? Itu harta, pangkat dan jabatan. Dengan harta seseorang ini dia akan selamat apabila dia gunakan hartanya sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan hartanya sesuai perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bagaimana? Itu dia sering bersedekah, dia keluarkan hartanya untuk berzakat, dia keluarkan hartanya untuk menolong orang-orang yang lemah, dia keluarkan hartanya untuk menolong orang-orang miskin. Maka begitu pula sebaliknya dengan harta dia juga bisa celaka apabila dia gunakan hartanya untuk perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan hartanya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hadirin Allah Subhanahu wa taala dengan jabatan dan pangkat hadirin. Intinya kita gandengkan harta, pangkat dan jabatan kita ini sesuai dengan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala atau hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita melihat ceritanya Qarun laknatullah alaih dengan harta yang dia miliki yang begitu banyak. Dia celaka karena apa? Karena dia gunakan hartanya tidak sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia beserta hartanya ke dalam bumi. Bagaimana kita melihat ceritanya Fir'aun laknatullah alaih, dia memiliki pangkat dan jabatan. Dia adalah seorang raja yang zalim, tapi dia gunakan pangkat dan jabatannya tidak sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia ke dalam dasar lautan. Hadirin Bapak-bapak Ibu dalam perhatian dengan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berada di dalam penghujung bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan, di 10 terakhir bulan Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan hamba-hambanya pada 10 hari terakhir ini. Hamba-hambanya akan dibebaskan dari api neraka. Maka hadirin Pak Bu, biasanya di akhir bulan Ramadan ini orang-orang sudah banyak yang malas, sudah banyak yang loyo, sudah banyak yang tidak semangat lagi. Maka bagaimana kita melihat ketika awal Ramadan, maka begitu ramai orang-orang datang ke masjid. Kita lihat ketika awal Ramadan, sholat begitu ramai, suasana kebaikan kita lihat. Tapi hadirin, semakin hari sampai saat ini kita melihat beberapa orang saja yang sholat berjamaah di masjid, beberapa orang saja yang sholat tarawih di masjid. Ini hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih pilih kita untuk mengerjakan kebaikan. Maka beruntunglah orang yang di awal Ramadan dia semangat dan di akhir Ramadan dia tambah semangat. Hadirin Bapak Ibu jamaah tarawih dengan Allah Subhanahu wa taala, di akhir 10 Ramadan ini, di 10 akhir Ramadan ini, para nabi, para sahabat, para ulama, mereka banyak menghabiskan waktunya di dalam masjid. Dia gunakan waktunya dalam 10 hari terakhir ini untuk beribadah kepada Allah, untuk salat sunnah, banyak baca Al-Quran, banyak berdoa. Karena apa hadirin? Karena di 10 hari terakhir ini terdapat suatu hari yang begitu besar, terdapat suatu hari yang begitu mulia, yang begitu berkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Orang yang amal di dalamnya, dia amal seperti 80 tahun hadir dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadisnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala, adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi wa fil akhir al-awakhir yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairihi, rawahu Muslim. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala beliau berkata bahwa saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersungguh-sungguh di dalam bulan Ramadan melebihi bulan-bulan yang lainnya, dan pada 10 hari
di hari-hari lainnya. Maka hadirin Bapak Ibu jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan 10 hari terakhir ini, kita jadikan husnul khatimah, bagaimana kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka di dalam kitab Taqrirul As-Sadidah karangannya Imam Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kahfi mengatakan, ada beberapa ulama mereka berbeda pendapat di manakah malam Lailatul Qadar tersebut. Maka Imam Syafi'i berkata, bercontoh bahwa malam Lailatul Qadar terdapat pada malam yang ke-21 atau malam yang ke-23. Dan jumhur ulama mereka berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar terdapat pada malam yang ke-27. Dan sebagian ulama lagi berpendapat mereka memilih memindahkan bahwa malam Lailatul Qadar terdapat pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kesibukan dunia kita ini melalaikan kita untuk mendapatkan hari yang begitu mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Jangan sampai kita terlalaikan dengan kesibukan dunia kita ini sehingga kita tertinggal dengan anugerah fadilah yang Allah telah siapkan untuk hamba-hambanya. Jadikan akhir 10 hari dalam Ramadan ini menjadi akhir yang husnul khatimah, menjadi akhir yang baik bagi kita. Belum tentu tahun depan kita ini masih dapat bulan Ramadan. Maka bagaimana bulan ini, mumpung ada kesempatan, kita luangkan 10 hari terakhir ini untuk sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak membaca Al-Qur'an, dengan banyak salat sunnah, dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mereka mengatakan, bagaimana cara menghidupkan pada malam Lailatul Qadar? Amalan apa yang dihidupkan pada malam Lailatul Qadar? Maka ulama mengatakan ada 3 tingkatan yang kita hidupkan pada malam Lailatul Qadar. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan yang tertinggi, yaitu kita hidupkan seluruh malamnya. Maka malam itu dihitung dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq. Maka selama itu kita hidupkan dengan banyak membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa anna, dengan banyak salat, dengan banyak membaca Al-Qur'an. Dan tingkatan yang kedua adalah kita hidupkan separuh malam Lailatul Qadar, yaitu dari jam 12 sampai terbitnya fajar shadiq. Dengan apa? Dengan amalan yang telah disebutkan pada tingkatan yang pertama. Dan tingkatan yang ketiga, tingkatan yang terakhir, yaitu pada malam itu kita salat isya berjamaah di masjid dan kita berazam kuat di dalam hati bagaimana salat subuh berjamaah di masjid. Insyaallah Faruk. Maka hadirin Bapak Ibu jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai tingkatan yang ketiga, jangan sampai tingkatan yang terakhir kita tidak laksanakan, yaitu apa? Salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Apalagi kita usahakan bagaimana kita bisa mendapatkan tingkatan yang pertama, yaitu kita hidupkan seluruh malamnya dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala pilih kita menjadi orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pilih kita menjadi orang-orang yang dapat pada malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja Pak Guru yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya itu dari kesalahan diri saya sendiri, apabila ada